Audio Jungle. Tidak lupa kita menyampaikan salam untuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku ma'asyiral muslimin, atas izinnya, atas karunia-Nya kita bisa dipertemukan kembali di rangkaian-rangkaian kajian kita insyaallah. Saya teringat satu ayat Al-Quran yang kalau bukan karena iman, praktis umat manusia ini celaka. Sebagaimana yang Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana lafi khusr. Ketahuilah, tidak ada satu umat manusia di dunia ini yang selamat. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia celaka. Illal ladzina amanu. Ini yang menggembirakan. Kecuali mereka hamba-hamba yang punya iman. Nah, hamba-hamba yang punya iman juga terklasifikasi. Ada yang wa'amilus shalihat, ada yang tidak wa'amilus shalihat. Betul apa tidak? Iya. Ayatnya hanya mengatakan illal ladzina amanu wa'amilus shalihat. Tidak sekedar illal ladzina amanu tok. Real kenyataannya dalam kehidupan umat manusia, dalam kaitannya dengan wa'amilus shalihat, ya ada yang banyak, ada yang setengah banyak, ada yang sekuku ireng. Tahu sekuku ireng? Ya segini nih. Nah, inilah yang kemudian ranking orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman aja masih di ranking lagi oleh Allah. Nah, disinilah pentingnya nanti kita akan melakukan satu kontemplasi, satu renungan yang dalam. Apalagi katanya kita baru training sebulan yang lalu. Betul apa tidak? Ya, baru di training. Mestine wong sing bar di training gue mantap, mestinya gitu. Wondene begitu juga bar training ya ajeg ya pirang-pirang juga. Ya, kalau itu yang terjadi ya maghbun, mengalami stagnasi hidupnya, rugi. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama terus berkontemplasi, terus bermuhasabah. Ya Allah, masa bar training sebulan kok ajek baik. Nah, disinilah kemudian kita akan meningkatkan imunitas kita, ya, daya iman kita, daya takwa kita untuk meraih predikat-predikat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ma'asyiral muslimin, insyaallah kita akan membahas terkait dengan tema kajian kita, menyambung ayat yang menyatakan bahwa setiap orang, semua insan celaka kecuali orang-orang yang beriman. Manhum, pertanyaannya, siapakah mereka itu orang yang beriman? Lalu seperti apa kriterianya? Kalau kita membaca hadis-hadis sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menyelamatkan orang-orang beriman sesuai dengan tahapannya. Siapapun yang dalam dirinya ada iman, meskipun hanya min khardalin, hanya seberat atom katakanlah, seberat biji katakanlah, tetap akan diselamatkan oleh Allah. Tetapi yang kapan? Jangan kemudian kita lasing penting kan melebung surga, yang kapan ya ora apa-apa. Lah emangnya nunggu nang eper toko apa? Lah kalau nunggunya di neraka sih seperti apa?
Ini kadang-kadang orang kan tidak berpikir yang jernih. Kita harus mau meyakini yang gaib, yang tidak tertalar oleh pikiran kita. Memang istilah ilmu ghaib ini tidak menjadi ilmu bagi orang-orang di luar Islam. Bagi mereka ilmu ya yang empiris, yang bisa dilakukan, logis, masuk ngakal. Padahal real kehidupan ini banyak yang tidak bisa masuk akal. Itu bagi mereka tidak masuk ilmu. Inilah perbedaannya. Kalau kita tidak, yang ngakal juga ilmu, yang tidak ngakal juga ilmu, yang empiris, yang bisa dipraktekkan, dibuktikan juga ilmu, yang tidak bisa dibuktikan juga ilmu bagi kita. Karena ada konsep iman. Iman sih seperti apa? Empirismenya enggak ada. Iman sih seperti apa? Nalarnya enggak bisa. Itu hanya keyakinan. Nah, disinilah perbedaannya. Jadi tuntutan untuk yu'minuna bil ghaib ya harus ada. Saudaraku ma'asyiral muslimin. Jadi hadis-hadis sahih akan menggambarkan bahwa semua orang yang beriman meskipun hanya ada sebesar atom katakanlah akan diselamatkan oleh Allah. Tetapi yang kapan? Ini yang harus kita lakukan. Kita tidak kepingin kemudian mampir di neraka, na'udzubillah. Jangan bayangkan kita menunggu di neraka itu sama seperti menunggu di depan perko. Jangan sama, nggak bisa. Saudara ma'asyiral muslimin, masuk pada tema kita, ranking orang-orang beriman. Sederhana sajalah. Ini didasari dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istufayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Nanti panjenengan bisa membaca ayat ini di surah Fatir, ayatnya ayat 32. Kemudian ketika kami Allah mewariskan Alkitab Al-Quranul Karim, jadi memang tidak ada harta warisan yang lebih ampuh, lebih bermanfaat, lebih hebat nilainya selain warisan Al-Quran. Maka Nabi mengatakan, taraktu fikum amroin, aku wariskan dua perkara kepadamu, in tamassaktum bihima lan tadillu abada, jika kalian mau berpegang kepada warisan ini, niscaya kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati Rasulillah, yakni Al-Quran dan ajaran Nabi sendiri. Jadi prinsip kita paling gampang beragama itu ya kembali kepada Quran dan hadis. Sudah, selama ada dasarnya Quran dan hadis, kalaupun agak sedikit melenceng tidak terlalu jauh. Tetapi kalau sudah dasarnya bukan Quran dan hadis, terlalu jauh Pak melencengnya. Selama ada dasarnya, apa dasarnya Quran dan hadis, kalaupun ada melenceng sedikit masih dekat. Tetapi kalau sudah dasarnya apa, nggak tahu, nggak jelas, wah itu sudah terlalu jauh. Itu metodologi kita kembali kepada kebenaran. Dekatlah dengan Quran dan hadis, merujuklah ke sana. Jadi ketika Allah mewariskan itu Al-Quranul Karim, yang Allah wariskan kepada hamba-hamba yang terpilih, siapa? Umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa sudah diberi Alkitab, At-Taurat dan Injil. Dan umat Muhammad yang dianggap terpilih itu adalah
Al-Quranul Karim. Nih. Tetapi kemudian dari umat Muhammad ini pada saat merespon Al-Quran juga ada tingkatannya masing-masing, ada imannya masing-masing. Tiap person umat Islam dalam mengimani Al-Quran juga berbeda-beda. Ada yang luar biasa imannya, ada yang setengah-setengah, ada yang karpe dewek, ada next yang enak tok. Betul apa tidak? Kira-kira ada yang totalitas separuh-separuh dengan yang enak tok. Banyak yang mana? Hah? Ada juga. Baru rujuk ila kitabillah nek ana untungnya. Betul apa tidak? Kalau tidak ada untungnya, tidak rujuk kepada kitabillah. Wah, tidak menguntungkan ini. Yang sering diperdebatkan dalam konteks pembagian waris kadang-kadang gitu. Ujarku anak ibu-ibu ngotot takon waris, telepon, SMS orang marem, ujung-ujungnya dapat cuma satu ya. Wis ora takon maning. Berarti memang sedang mencari pembenaran. Bagaimana caranya agar kaum Hawa mendapatkan bagian sama dengan kaum pria. Barang dijelaskan wis ora blas ora takon maning, berarti kaya-kayane ya kecewan dean. Sekolah ngajak dialog masih suwe banget, jebulnya hanya kepengen pemberanan. Bok ada fatwa ustadz apa guru yang membolehkan, oh boleh perempuan dapat 2 bagian sebagaimana kaum. Ya itu kan kalau ada dalam konteks hibah, kalau sudah waris ya tidak bisa. Nah kemudian ayat-ayat ini ditinggalkan begitu saja karena tidak menguntungkan. Tetapi nanti giliran yang menguntungkan, wah boleh kembali kepada kitabullah luar biasa. Nah ini yang juga ada yang seperti itu tipenya. Saya tidak tahu ini yang mendominasi atau yang bukan. Jadi begitulah ketika Allah mewariskan Al-Quranul Karim, tidak semuanya merespon dengan baik. Ada yang setengah-setengah, ada yang asal gelem, ana sing totality. Maka rankingnya di situ sudah mulai kelihatan. Faminhum dzalimun linafsih. Ini ranking yang mungkin banyak jangan-jangan karena ini disebutkan di awal. Di antara orang-orang beriman yang merespon Al-Quran itu adalah kelompok zalimul linafsih, kelompok penzolim, kelompok pendosa. Ya beriman dia, tapi imannya kecil. Karena iman kecil itulah lalu dia banyak melakukan dosa-dosa, banyak melakukan kezaliman. Inilah yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, ranking yang kedua berikutnya, wa minhum muqtasid. Ini agak lumayan karena kelompok ini kelompok tengah-tengah. Tetapi ada yang paling hebat, kelompok yang ketiga. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Wah, ini sudah kelompok yang sabiqum bil khairat, orang yang melesat dengan amal salehnya. Ya semua itu karena izin Allah. Itulah keutamaan yang sangat besar. Saudaraku ma'asyiral muslimin, untuk bisa mengetahui kelompok dan rankingnya masing-masing orang yang beriman itu, kemudian kita akan berbicara indikatornya saja. Siapakah orang-orang yang masuk atau dikategorikan zalimul linafsih, orang-orang yang zalim, orang pendosa. Beriman dia itu orang beriman, cuma pendosa. Nah, apa indikatornya? Yang pertama adalah zalimun lillah. Orang beriman tapi suka zalim kepada Allah. Oke lah, kata zalim kita sederhanakan dalam bentuk jahat. Jadi orang beriman tapi jahat sama Allah. Apa ada ya? Ada nggak kira-kira? Orang beriman kok jahat? Ada nggak? Ya ada. Kalau nggak ada nggak keluar di Quran ini. Karena imannya kecil. Kalau imannya kandel ya tidak jahat.
Gampangane lah. Karena kesetiaannya kecil kan sering mengkhianati. Betul apa tidak? Kalau kesetiaannya besar ya tidak mengkhianati. Nah, kesetiaan kepada Allah terlalu kecil, maka sering mengkhianati Allah. Maka disebut sering menzalimi Allah, jahat kepada Allah. Nah, kejahatan-kejahatan kepada Allah itu menurut Imam Az-Zahabi ada 73 kejahatan-kejahatan kepada Allah. Ini yang kemudian dibukukan dalam bukunya Al-Ghabair, namanya dosa-dosa besar. Ada 73 dosa besar. Nah, dosa-dosa ini dianggap kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ranking yang pertama adalah asyirku billah. Wah. Syirik. Yang kedua wasihru, sihir. Yang ketiga wa qatlun nafs, membunuh orang. Yang keempat tarikus salah, meninggalkan salat. Dan yang kelima mani'uz zakat, orang yang tidak membayar zakat. Jadi tidak membayar zakat itu ranking yang kelima dari 73 dosa besar. Jadi bahasan awal Imam Az-Zahabi itu membahas tentang syirik. Itu ranking yang pertama. Caranya kayak dosa geledegan lah cara sekarang. Yang kedua tadi apa? Sihir. Yang ketiga membunuh. Yang keempat meninggalkan sholat. Dan yang kelima apa? Tidak bayar zakat. Masih ada berapa lagi itu? Ya 68 ya. Itu ada dalam Al-Ghabair namanya. Nah, barang siapa yang syirik kepada Allah, itu namanya jahat kepada Allah, zalim kepada Allah. Maka inna syirka la zulmun azim. Syirik kepada Allah. Memang ini bahasanya bahasa diplomatis. Perlu pembahasan yang ketat. Kalau saya sederhana, syirik itu terkait dengan kesetiaan. Nek orang setia kepada Allah ya syirik. Itu kan digambarkan dalam sebuah hadis bahwa syirik itu ibarat seseorang yang membeli budak. Ini sudah saya berkali-kali sampaikan. Ada di zaman perbudakan, seseorang membeli budak. Lalu tuannya ini, majikannya ini mengatakan, wahai budakku, ini pekerjaanmu, ini rumahku, tolong kamu bekerja, hasilnya nanti serahkan kepada majikan. Mbok biasa kayak gue, majikan perintah karo karyawannya, ya kamu kerja di sini, ini rumahku, tolong rumahku dibersihkan, ini pekerjaan dirampungkan, nanti hasilnya diserahkan kepada orang lain. Begitu apa? Ya tidak mungkin, diserahkan kepada majikannya. Nah, ketika si budak ini mulai bekerja, kon bersih naumah ora gelem, melaksanakan pekerjaan iya, hasilnya diwehna waring wong liya. Kira-kira majikannya kepriwe? Gimana kira-kira, Bu? Jenengan punya karyawan kon kerja malah hasilnya diwehna wong liya, kon bersih rumah malah umahe merah meruh. Kepriwe kira-kira? Mau bertahan berapa lama itu karyawannya? Pecat nggih? Sepakat? Itu artinya apa? Ketika Allah menciptakan manusia, hai manusia, lakukan ini, kerjakan ini, bersihkan dirimu. Qad aflaha man tazakka. Supaya membersihkan dirinya ora gelem, awake kotor. Kon ngibadah ora gelem. Illa liya'budun. Nyong gawe kowe kon ngibadah. Ibarat nyong tuku kowe kon kerja, ora gelem kerja. Nyong gawe kowe kon ngibadah, ora gelem ngibadah. Nyong gawe kowe kon bersih-bersih dirimu sendiri, ora gelem bersih-bersih, kotor awake. Nah, kira-kira yang membuat kepriwe? Nah, itulah. Jadi syirik itu ibarat budak kon kerja, hasilnya diwehna wong liya. Ya mangkel banget majikane. Kon bersih rumah, umahe merah meruh. Itulah, tidak ada kesetiaan. Itulah syirik. Makanya ketika Allah perintah diabaikan,
Ketika Allah mengajarkan begini begitu dijorke wae. Itu ibarat majikan yang duwe budak orang genah. Nah, seperti itulah syirik. Jadi lihatlah diri kita, setia enggak kepada Allah? Lihatlah diri kita, taat enggak kepada Allah? Hormat enggak kepada Allah? Itulah tentang syirik. Barang siapa yang tidak taat, tidak hormat, tidak setia kepada Allah, bahasa sekarang tidak loyal kepada Allah, ya syirik dia. Sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Lah ini dianggap dosa besar. Ini dianggap sebagai satu pengkhianatan, kejahatan kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Jahat. Itulah ciri-ciri orang itu beriman. Dia beriman. Orang percaya kepada Allah ya ada imannya dong. Ada enggak orang beriman yang syirik? Ada apa tidak? Banyak. Itulah persoalannya. Ini namanya faminhum dzalimun li nafsi. Orang beriman tapi masih syirik kepada Allah. Itu indikator yang pertama. Yang kedua adalah zalimun li ghairillah. Ya jahat kepada Allah, jahat kepada orang lain. Termasuk jahat pada dirinya sendiri juga jahat begitu. Maka disebutkan di Asy-Syura ayat 42, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Dosa itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang jahat terhadap orang lain. Dia selalu menciptakan kerusakan. Karpelek baik. Itulah atau bagi mereka lah azabun alim di Asy-Syura 42 itu digambarkan seperti itu. Ini dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Nah, kemudian indikator yang ketiga adalah zalimun li nafsih, orang yang zalim, jahat pada dirinya sendiri. Misalkan di surah Ar-Rum ayat 9, fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Yang jahat pada dirinya sendiri bukan Allah, tetapi adalah mereka sendiri yang jahat. Di Al-Baqarah ayat 195 juga disebutkan wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Banyaklah bersedekah. Itu cara terbaik mengatasi segala masalah. Jadi sedekah itu sebenarnya bagian nilai-nilai sosial yang nilai-nilai di balik itu akan menjadi solusi bagi kita. Tetapi ya jangan sedekah dikomersialkan. Nek sedekah Suprafit engkau ulih Avanza, nek sedekah Avanza engkau oleh, ya jangan begitu pemahamannya. Itu komersialisasi sedekah namanya. Itu penipuan yang seperti itu, jelas penipuan. Nanti ujung-ujungnya akan ketahuan nipulah kamu. Jelas. Oh, kamu harus bersedekah. Ya wong orang mancing aja kepengen dapat kakap mesti harus pakai ikan tanjan yang gede lah. Pakai udang ya dapatnya rek-rekan gitu. Itu komersialisasi sedekah. Anjurkan untuk bersedekah yang tidak perlu targeting. Ya Allah bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah. Aku bersedekah. Nilainya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau selama ini kan enggak gitu. Kalau kamu kepengen dapat Alphard, bersedekahlah. Kalau kamu dapat ini, sedekah ini. Kok seperti barter gitu? Tidak bagus. Itu namanya apa? Penipuan. Enggak seperti itu konsep sedekah. Orang dianjurkan untuk bersedekah. Wa anfiqu fi sabilillah. Bersedekahlah. Tapi tidak usah selalu dibarter dengan nanti hasilnya ini. Lah emangnya lotre? Tidak. Sedekahlah karena kepentingan Allah, untuk kepentingan Allah. Hasilnya apa? Nanti Allah akan bayar buat kamu hasilnya. Lihat saja. Dan ini konsep yang tidak perlu banyak diperdebatkan. Banyaklah bersedekah kalau kita ingin mendapatkan solusi-solusi terbaik. Yang buku periwe rumusnya itu namanya yu'minuna bil ghaib. Orang yang banyak bersedekah selesai urusannya dengan cepat. Dan itu saya terlalu yakin itu. Dilallahnya, dilalah apa dilallah? Hah? Bu, dilalah apa dilallah? Qadarullah. Terlalu angel sehingga penak dilallah. Dilallahnya
gampang urusannya. Sing kudune ruwet, kepenak masalahnya. Ternyata itu adalah nilai daripada sedekah. Tidak perlu nyong wis akeh sedekah deneng urung ulih kiye, tidak perlu begitu. Biarkan Allah yang akan mengatur. Mungkin dengan sedekah saya di bidang ini selesai urusannya. Dengan sedekah saya masalah ini selesai urusannya. Tidak harus kembaliannya itu dalam bentuk materi juga. Ada sih begitu sih nilai. Silahkan bersedekah, nanti Anda akan mendapatkan ini, mendapatkan ini. Loh, lotre apa? Gak bisa seperti itu pemahamannya. Tapi karena masyarakat kita mudah terharu, ya, mudah terharu. Mari kita melaksanakan konsep sedekah. Wa anfiqu fi sabilillah. Nih perintahnya di Al-Baqarah itu. Banyaklah bersedekah, nanti selesai urusanmu. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian itu menceburkan dirimu dalam kerusakan. Jadi hal-hal yang memang merusak nggak usah dikerjakan. Itu namanya zalim pada dirinya sendiri. Gitu. Jadi ada 3 indikatornya para pendosa itu. 1, suka dosa kepada Allah, jahat kepada Allah, jahat kepada orang lain, termasuk jahat pada dirinya sendiri. Apakah dia beriman? Ya, dia beriman. Tapi banyak kejahatannya. Apakah nanti akan masuk surga? Iya, dia akan masuk surga. Tetapi yang kapan? Karena Allah berjanji setiap orang yang punya iman akan dimasukkan ke surga. Tapi yang kapan? Kemudian jangan pikirkan ora apa-apalah yang nunggu enak temen nunggu. Emangnya di depan toko nunggu, nang neraka kok nunggu? Bagaimana bahasanya? Mengerikan sekali. Inilah yang harus kita rubah pemikiran kita. Jangan sampai kita menunggu di neraka. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Itu kelompok yang pertama. Jadi bahasanya lah, ini imannya gubar gaber lah, seperti itu bahasa. Apa? Gubar gaber iman. Jangan, udah training 1 bulan masa seperti itu saja lah. Apa gunanya kita berpuasa 1 bulan kok hanya seperti itu? Siajek baik. Nah kemudian kelompok yang kedua itu ranking yang kedua. Tadi ranking yang pertama low class, kelas yang paling bawah. Ada, nggak tahu nih posisinya banyak apa tidak ya, saya nggak ngerti. Yang kedua muqtasid, kelompok yang tengah-tengah. Ini imannya sudah agak lumayan bagus. Apa indikatornya muqtasid ini? Nah, ya yang dapat kita petik misalkan ya di surah An-Nahl ayat 121 itu tentang syakiron li an'umi. Jadi ayat ini kan sedang menggambarkan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu luar biasa, ya nabi yang perlu kita contoh. Maka disebut syakiron, hamba yang pandai bersyukur. Syakiron li an'umi. Dengan modal bersyukur kita minimal sudah bisa memasuki wilayah muqtasid. Nah syukur itu apa? Syukur itu adalah al-i'tiraf ala ni'amillah, mengakui bahwa semua kenikmatan, kesenangan itu datang dari Allah. Ketone tak gampang, tapi prakteknya angel. Biasane wong nek wis mulai akeh dunyane, sukses, kemudian ada orang bertanya, Rika dah dalam 10 tahun luar biasa loh peningkatan ekonominya, apa kata dia? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Rika jatakon, ini kan karena kerja keras, karena kecerdasan. Begitu apa tidak? Nanti akan kita bandingkan 2 hamba manusia dalam menyikapi kenikmatan Allah. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini bukan hanya sekedar nabi, dia raja yang tidak ada bandingnya. Karena dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku kekuasaan yang tanpa ada bandingnya. Allah kasih. Maka di zaman itu dia dinobatkan sebagai raja terhebat di dunia ini.
yang di zamannya ada ratu yang terhebat, namanya ratu siapa? Ratu Balqis, ratu Saba. Di mana Saba itu? Kalau Saba sekarang itu masuk wilayah Oman, kerajaan Sabai, antara Yaman dan Oman, tapi masuk wilayah Oman. Itu kerajaan terhebat saat itu, bukan hanya merajai manusia, dia merajai belis juga. Hebat. Tetapi ketika muncul raja baru namanya Sulaiman, kesuh si Balqis. Balqis kesuh. Makanya dia menobat apalagi ketika Balqis mendapatkan surat dari Sulaiman kon iman, kita kan ratu kafir. Marah dia. Maka dia putuskan, aku akan serbu Sulaiman. Tentaranya bukan hanya menungsa, termasuk bangsa jin. Jenengan punya bangsa jin? Punya apa tidak? Kepengen punya enggak? Gampang kok. Bala tentaranya untuk menghancurkan Sulaiman itu bukan hanya manusia, ya tentara manusia atau tentara jin. Nah, pada saat mereka sedang datang dari Oman, dari Sabah mau ke Kanaan. Kanaan di mana? Kanaan di Palestina. Atau banget. Mereka melaku. Sulaiman sudah dinobatkan menjadi raja terhebat. Jangankan hanya merajai manusia, jin juga merajai dia. Dia memanggil seluruh bawahannya. Jinnya dipanggil, menungso dipanggil. Pada saat dipanggil dialog, saya kepengin kerajaan Balqis dipindah dari Yaman atau dari Oman ke Palestina. Tinemu ngakal ora kira-kira? Tinemu ngakal mboten niku? Masa kerajaan dipindah, sing mindah si siapa, sing gotong si siapa? Tapi itu terjadi, Pak. Nah inilah yang kadang-kadang sok dipikir-pikir oleh orang sekarang. Itu cerita dulu, nggak usah dipikir-pikir, ngayal. Kerajaan ketok pindah kan maring Borobudur, maring Wangon. Ini aneh sekali itu. Ya, jangan begitu pola pikirnya. Nah, ketika Sulaiman memanggil semua bala tentaranya, Ifrit mengatakan, wahai Sulaiman, aku akan angkat itu kerajaan Balqis dari Oman, tak pindah maring kemana? Ke Kanaan. Kapan? Berapa lama? Sebelum kamu berdiri. Dia kan lagi duduk. Sebelum kamu berdiri sudah tekan Kanaan. Kira-kira masuk akal enggak? Nggak masuk akal. Itu Ifrit. Kemudian disaingi oleh yang satu lagi dari kalangan umat manusia. Hai Sulaiman, kalau Ifrit tadi berjanji akan mengangkat kerajaan Balqis dari Sabak ke Kanaan yang ribuan kilo hanya dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya, saya lebih cepat lagi. Secepat apa? Sebelum kamu berkedip, wis tekan kene. Lebih ngayal lagi itu. Nah, kemudian Sulaiman memilih ini. Lebih cepat sih. Kalau kayak kan sebelum berdiri. Kalau dia sebelum berkedip, kira-kira berkedip ini berapa detik sih? Wah, cepet banget gitu. Nah, temenan. Ketika sudah start, diangkatlah. Sebelum Sulaiman berkedip, wis tekan Kanaan. Gieh kerajaan Balqis. Kadang-kadang orang sekarang pada ngayal, kepengen kayak gue kok jan. Maka wah, gue itu ngendi-ngendi nangaring kuburan, nangaring gue itu kayak gue. Koplak banget wong apa. Itu kan cerita masa lalu yang sekarang tidak berlaku lagi. Cukup kita iman saja. Wong erane dewek-dewek kok pengen kembali ke zaman Sulaiman jan. Itu kan era di zaman Nabi. Ya sudah biarin saja. Kita era di zaman Nabi Muhammad, beda dong. Ini orde reformasi, bukan orde lama. Orang saya ingin kembali ke orde lama, ya mundur langkahnya. Sudah, itu iman saja. Dan itu terjadi, Pak. Diangkatlah kerajaan Balqis dalam tempo sebelum berkedip mata, wis tekan Kanaan. Begitu sampai, inilah Balqis. Dilihat sama Sulaiman, keren juga kerajaannya ya. Dilihat singgasananya, singgasananya ini dirubah ya. Nanti ketika Balqis sampai di sini akan saya uji, paham nggak dia? Betul dirubah. Nah, ketika Balqis sampai di Kanaan sebelum perang ini, dia mengatakan, hei Balqis, ntar dulu, jangan dulu perang kita. Lihat, bukankah ini kerajaanmu? Kaget Balqis. Loh, deneng kerajaan kunang kene. Bukankah ini singgasanamu? Loh, deneng singgasanamu. Kaget Balqis, kalah KO, tunduk langsung. Nyong kalah set. Itulah cara Sulaiman menaklukkan Raja Balqis. Dan saat itu Ratu Balqis langsung masuk Islam. Saya masuk Islam. Itu peperangan yang hebat. Tidak perlu pakai tangan tapi pakai
otak. Karena memang Sulaiman ampuh sekali, dinobatkan sebagai raja yang maha diraja di dunia itu. Nah, untuk menjatuhkan mental Balqis, diajaklah Balqis masuk ke dalam istananya Sulaiman. Begitu masuk, cincing. Ngerti cincing ora, Bu? Apa cincing apa ya? Cincing iki. Lah, Sulaiman, maka terlihatlah betisnya. Bayangkan betis Ratu Balqis kayak apa kira-kira? Aja dibayang nak. Kita cerita Al-Quran, maka tersingkaplah betisnya. Sulaiman yang mengatakan, Balqis, jangan kau singkap itu kempolmu itu, masalah nanti. Tutup maning. Balqis mengatakan, ini ada airnya. Itu bukan air, itu namanya kaca. Di zaman itu sudah ada kaca. Jadi kolam dilapisi kaca. Jadi sorana banyune kaget. Ana banyune cincing. Itu Balqis. Jatuhlah dia mentalnya yang kedua sudah. KO, semakin KO dia. Itu cerita Al-Quran. Itulah kisah Balqis. Meskipun begitu, Sulaiman tidak begini. Apa kata dia? Hadza min fadli Rabbi. Semua ini kan karunia Allah. Orang kayak kia ora. Kialah raja terhebat. Inilah kehebatanku. Mboten kados meniku, Pak. Itu ciri-ciri syakiron li an'amillah. Dia pandai bersyukur. Jadi kalau kita punya harta banyak, punya jabatan tinggi, punya prestis, ora usah kayak kiye. Apa yang kita katakan? Hadza min fadli Rabbi. Lah ini sebab itu kan keutamaan Allah. Kulon orang apa-apa nih wis. Jenengan hebat banget sih itu, bintangnya papat, jabatannya dhuwur. Lah niku kan anu amanah. Jadi ngelesa saja, nggak usah kayak gini. Itu ciri hamba yang bersyukur. Ini seperti ini. Beda dengan Qarun. Qarun 10 tahun yang lalu, dodol kerupuk siki wis dodol virus. 10 tahun yang lalu kasih dodol kerupuk mbok kowe siki wis dodol virus. Dodol vaksin. Hebat, keren. Ketika ditanya oleh masyarakat Run, hebat rekayasa. Apa kata dia? Hadza mina ilmina indi. Inilah kehebatanku, inilah kecerdasanku. Beda apa tidak antara Sulaiman dengan Qarun? Beda apa tidak? Inilah bedanya, mana yang bersyukur, mana yang kufur. Kalau yang syukur, contoh itu Sulaiman. Sehebat apapun dia kekuasaannya, sebanyak apapun dia hartanya, dia hanya mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini kan karunia Allah. Sudah biasa saja. Beda dengan Qarun, tembe bae diwai banda, tembe bae naik pangkat, tembe bae duwe alpat, wis. Akhirnya apa? Fakhosafa, diambleskan semua kekuasaannya. Nah itulah syakiron li an'ami. Nah, bagaimana kita bersyukur? Nah, ketika kita bersyukur seperti Sulaiman, tidak pernah membanggakan tapi mengatakan ini karunia Allah. Itu muktasid. Kita sudah ada indikator menjadi orang yang muktasid, hebat. Itu contoh. Kemudian sabirun. Ini indikator yang kedua. Muktasid itu orangnya pandai bersabar. Ya, wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa lahumul muttaqun, misalnya gitu ya. Jadi bersabar itu ya al-kaf indal jaza' wal farah. Orang yang mampu mengekang gejolak jiwanya baik pada saat bahagia maupun pada saat susah. Di saat bahagia juga mampu mengekang jiwanya. Kadang-kadang orang sing seneng gue terluapkan tanpa kontrol. Betul apa tidak? Misalkan timnas ngegulkan gol, wah gole. Misalkan gitu, tidak terkontrol kebahagiaannya. Kadang-kadang orang baru mendapatkan rezeki, wah tidak terkontrol. Nah, orang yang sabar tidak seperti itu. Sebahagia apapun terkontrol dia sikapnya. Apalagi dalam kondisi sedih dan susah,
lebih terkontrol lagi. Nah, orang-orang yang mampu mengontrol jiwanya pada saat bahagia maupun pada saat sedih, itulah orang yang sabar. Maka wabasyiris sabirin, berbahagia. Nah, itu indikator yang kedua, dia sabar betul. Kemudian dzakirun, indikator yang ketiga adalah orang yang muktasid, itu adalah orang-orang yang pandai berzikir, ingat Allah. Fadzakir inna fa'atiz dzikra, banyaklah berzikir kepada Allah, sebab berzikir itu adalah sangat bermanfaat. Di Al-A'raf ayat 201 itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina taqaw, orang yang bertakwa, orang yang beriman itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Menungsa tetap salah, orang beriman tetap bersalah, tetapi beda salahnya orang beriman dengan yang tidak beriman, beda. Nah, orang yang beriman bagaimana ketika salah? Idza massahum ta'ifum minasyaiton, ketika digoda oleh setan dan terjerumus dalam kesalahan, tadzakkaru, dia lekas-lekas berzikir. Astagfirullah, salah nyong ya. Orang beriman ini kalau salah diingatkan, apa jawabnya? Istighfar, astagfirullah. Tetapi orang yang imannya kecil sedikit diingatkan malah mentang-mentang. Betul apa tidak? Nyun sewu, kata saya keliru. Ya orang sih bro kayak gitu, mak nih gua ngerti apa kowe. Wah. Ada nggak seperti itu? Ada apa tidak? Imannya kecil, tapi orang beriman itu kata saya keliru loh. Astagfirullah, kenapa nggih? Itu Pak. Tadzakkaru, dia lekas-lekas sadar diri. Nah, apakah kita tergolong orang-orang yang ketika salah dan diingatkan langsung sadar diri, istighfar, atau malah mentang-mentang? Dari situ akan kelihatan, oh dia kelompoknya kelompok low class, oh kelompoknya kelompok muqtasid, middle class, misalkan gitu. Monggo, cukuplah dengan indikator 3. Pertama, pandai bersyukur. Yang kedua, pandai bersabar. Dan yang ketiga, selalu zikrullah. Itu ciri-ciri orang yang muktasid, tengah-tengah. Jadi nanti pada saat ditimbang oleh Allah, greg, imbang. Keburukannya, dosanya imbang dengan amal salehnya. Bingung dia, arep maring neraka ora bisa, maring surga ora bisa, karena imbang. Bagaimana sikap Allah? Maka Allah akan mengatakan, hal min syirkin indi, kira-kira ada syiriknya ora? Dari dosa yang dia lakukan, coba diseleksi lagi, ada syiriknya enggak ada, ya sudah, aku maafkan kau. Hebat mbok. Selama kita tidak syirik kepada Allah, maka dosa yang kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, lau ataitani, sekiranya engkau mati nanti menghadapku, biqurabil ardi minal khataya, kamu membawa dosa sepenuh bumi ini, selama tidak syirik, la ataituka maghfiratan, aku akan ampuni kamu. Hebat mbok? Hebat apa tidak? Tapi aja gemampang, oh nyong syirik, gampang temen. Nggak bisa, siapa yang tahu? Tetapi meskipun hanya satu syirik, mati tidak bertobat, neraka. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang syirik kepadanya. Tetapi ya jangan gemampang. Gitu lah, pedae Allah akan mengampuni segampang baik. Nggak bisa seperti itu. Jebulannya malah terjebak dalam syirik demi syirik mengerikan. Itulah sebabnya. Jadi itulah karunia Allah. Jadi harus kita pikirkan baik-baik untuk menjadi orang muktasid. Nah, muktasid ini nanti selamat masuk surga tanpa hisab, karena dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya sekali lagi, aja gemampang, harus hati-hati. Kalau yang pertama ya neraka dulu jelas, karena banyak kezalimannya, banyak kejahatannya. Yang kedua ini dimaafkan oleh Allah. Seret, imbang, diseleksi lagi, tidak ada syiriknya, masuk surga, dimaafkan nih dosanya. Hebat sekali itu. Siapa yang seperti ini? Ya kita akan lihat nanti. Dan yang terakhir adalah sabiqum bil khairat. Ini kelompok yang sudah tidak tertandingi. Siapakah mereka? Kalau kita membaca di surah An-Nisa ayat 69, kelihatan siapakah mereka. As-sabiqum bil khairat. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, siapa yang loyal kepada Allah, siapa yang loyal kepada Rasul, nanti dia akan diikutkan dengan siapa? An-nabiyyin. Sabiqum bil khairat itu yang pertama nabiyyin. Yang kedua siapa? Wasiddiqin. Yang ketiga siapa? Wasyuhada, wassalihin. Itulah sabiqum bil khairat. Jadi para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang soleh itu dianggap oleh Allah adalah sabiqum bil khairat. Mereka sudah akan melesat ke surga. Wis pokoknya cepat kilat wis. Sebab orang masuk surga itu ada prosesnya, ana sing kedimik-kedimik, ana sing ngesod, ana sing kedampleng-kedampleng, ana sing melaku, ana sing dan jenengan ngetem jerenin. Lah ya kan melasi banget. Ada sing set seperti kilat. Inilah para nabi, para syuhada, para solihin sudah tidak tertandingi karena amal solehnya luar biasa. Meskipun amal soleh juga tidak bisa menentukan, nggak seberapa sih, tetapi itu pemicu. Minimal kita punya modal. Lah orang dia modal kok ora mlebu swarga sih kepriwe? Dia modal, seberapa modal? Banyak modalnya. Meskipun kata Nabi ora cukup, ora cukup. Amal soleh yang dikerjakan oleh umat manusia tidak cukup kalau hanya untuk masuk surga. Dibantu oleh Allah karena sudah beramal soleh, dibantu dengan karunia Allah. Nih, gitu. Nah inilah sabiqum bil khairat. Nah, jadi indikatornya adalah pertama adalah muti'in. Orang-orang yang taat kepada Allah, itulah sabiqum bil khairat. Itu indikatornya. Indikator yang kedua adalah al-munfiqin. Nekon bab infak sedekah lah enteng banget. Cung 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 cung. Bukan cung cung begini. Telotok, 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 telotok begitu. Gampang. Sedekah, cung. Bro, ora hitungan. Apa ana wong kaya kue? Ya inilah para sahabat. Jenengan kalau mau membaca ayat tentang surah Ali Imran ayat 63. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalau jenengan membaca ayat ini, asbabun nuzul itu mengerikan sekali. Jadi ketika ayat itu turun, yang kata Allah, sekali-kali kalian itu belum bisa meraih iman yang sempurna sebelum berani mensedekahkan barang-barang yang kau cintai. Para sahabat orang kakek pikir, sing duwe gelang bruk gelange, mau dicoba? Ngilamat balik orang gawa gelang. Yang punya kendaraan ditinggal di situ. Ini aku sedekahkan. Yang punya harta ditinggal di situ. Ya Rasulullah, ini saya punya kendaraan, saya tinggal. Hanya kepengin masuk ayat ini. Sekali-kali belum menjadi orang yang beriman sempurna sebelum berani mensedekahkan barang-barang yang dicintai. Apapun yang dicintai, bruk bruk bruk. Itu asbabul nuzulnya. Terakhir ada seorang yang sangat luar biasa, Abu Tolhah namanya. Abu Tolhah itu karena dia punya kebun kurma yang sangat hebat di Madinah, dia matur, ya Rasulullah, nyong ora kepengin keri dengan teman-teman. Nek teman-teman ana sing sedekah onta, sedekah emas apa, nyong terakhir ya Rasulullah kepengin masuk kelompok ini. Aku duwe kebun kurma terhebat di Madinah, aku sedekahkan ya Rasulullah. Kaget Rasulullah, malun robih, geleng-geleng. Subhanallah, sahabatku luar biasa. Malun robih, kebun kurma lah Pak, terhebat. Cara sekarang ya tanah di Jalan Gatot Subroto lah. Kiye nyong duwe tanah nang Jalan Jenderal Sudirman yang semeter bergane miliaran. Aku sedekahkan kepada Masjid At-Taqwa Aji Barang. Misalkan begitu. Ini sabiqum bil khairat. Begitulah para sahabat. Angel Pak. Iya. Angel. Makanya disebut sabiqun, orang yang melesat, tidak tertandingi kehebatannya. Ana pora, ana banyak di zaman Rasul begitu.
Gitulah. Jadi memang munfiqin, bab-bab orang yang infak soren, tengah maning infak mung 10.000 lah, kecil. Bagi mereka yang sudah masuk kelompok ini high class, sudah kelasnya abot banget ditiru Pak. Tapi banyak juga. Nah, kemudian juga kelompok muhibbin. Muhibbin itu terhadap sesama muslim itu senang sekali, tidak memandang dia apakah muslimnya gobar-gabir apa tidak, tetap mencintai. Anda muslim? Iya. Kalau sekarang kan enggak, kalau yang enggak jenggotan aku enggak mau gitu. Nah, itu zaman sekarang kan begitu ya. Oh, kalau yang enggak katoket cingkrang enggak mau gitu. Kalau enggak pakai jubah enggak mau. Ya aku harus hanya mencintai sesama yang berjenggot, mencintai sesama yang cingkrang, mencintai sesama yang pakai jubah. Yang enggak pakai jubah aku enggak cintai. Itu yang terjadi. Betul apa tidak? Ngaco pemahaman seperti itu. Itu kacau pemahamannya. Kacau seperti itu. Itu jangan seperti itu. Rasulullah tidak memandang Anda muslim, Anda sholat, ya dihormati oleh Rasulullah. Nanti jenengan bisa membaca di surat Al-Hasyr ayat 9. Surat Al-Hasyr ayat 9 itu adalah bagaimana gambaran orang-orang Ansor mencintai muhajirin. Orang pandang bulu Pak. Sampai-sampai hartanya separuh dikasihkan. Yang punya istri 16 diwehnana wolu. Itu dulu, jangan disamakan dengan sekarang. Kadang-kadang orang-orang berpikir sehat. Apa boleh bojo 16 di zaman ayat belum turun mathna wa thulath wa ruba. Satu orang laki-laki di Madinah bisa 20 bojone. Itu biasa men. Bukan itu ayat dulu, baru setelah turun ayat mathna wa thulatha wa ruba, sing bojone 16 diceraikan sebagian karena udah nggak boleh, dibatasi hanya 4 saja. Sebelum ada ayat itu jor-joran wong bojo. Memang budayanya seperti itu, Orang usah kaget. Wong cerita zaman dulu kok apa ulih. Ketika orang-orang Ansor kedatangan orang muhajir, nyong duwe bojo 16, ambillah istriku, nanti aku akan ceraikan, nikahilah oleh kamu. Ana ora kira-kira zaman sekali gue. Karena orang ngel banget mbok. Nyong duwe onta papat, ambillah semaumu mana, akan kasihkan. Sampai sebegitunya lah dalam saling mencintai antara muhajir dengan Ansor di Al-Hasyr ayat 9 dibaca nanti. Itu subhanallah. Nah kalau umat Islam terhadap umat Islam seperti ini, wah itu luar biasa. Tapi nah sekarang sudah terkotak-kotak, sudah terdikotomi, betul apa tidak? Oh, kelompok ini, kelompok itu sudah menyedihkan sekarang umat Islam, sangat menyedihkan. Enggak seperti zaman Nabi, zaman dulu tidak ada dikotomi. Kamu siapa, dari mana, cingkrang apa tidak, jenggote dawa apa tidak, enggak dipikirkan itu. Yang penting kamu beriman kepada Allah, kamu tidak syirik kepada Allah, kamu ibadah kepada Allah, adalah saudaraku. Kembalikanlah paham ini seperti paham di zaman Rasulullah. Ini umat Islam akan kuat nanti. Tapi kalau sudah terdikotomi, kamu dari masjid mana, gurunya siapa, ngajine karo siapa, oh beda gue udah aliranku, kacau Islam seperti itu, kacau seperti itu Islamnya itu, repot nanti seperti itu. Coba kembali kepada Al-Hasyr ayat berapa? 9. Bagaimana persaudaraan ukhuwah yang diciptakan oleh Rasulullah sangat luar biasa. Luar biasa. Ini ciri-ciri atau indikator sabiqum bil khairat. Jadi mereka adalah orang-orang yang taatnya luar biasa. Bab infak sedekah, wah orang terhitung. Bab saling mencintai terhadap sesama juga tidak terhitung lagi. Sabiqum bil khairat. Nanti masuk surganya sudah melesat seperti kilat. Subhanallah, luar biasa. Makatan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini kajian yang bermanfaat. Jadi untuk sekarang tidak ada pertanyaan karena saya harus cepat-cepat ke jam-jam, nanti ditunggu jam 6:15 di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.